Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Di pagi hari ini kita bersyukur masih diberikan kuat dan sehat. Dan pada minggu keempat ini di bulan Januari ini kita masih diberikan kesehatan, perlu kita syukuri. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, hati kami penuh dengan rasa syukur kepadamu, karena sampai saat ini berkat pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, kami masih ada, kami masih hidup dan masih sehat. Kami mengucap syukur untuk hal itu. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sebab aku memperhitungkan bahwa penderitaan pada saat sekarang ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan segera disingkapkan kepada kita. Kita perhatikan di sini bagaimana Paulus berbicara menegaskan penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan segera kita terima di dalam kerajaan surga. Nah, di dunia ini ada banyak pilihan yang enak, yang menyenangkan, yang menguntungkan. Namun kadang-kadang kita berpikir, aduh saya lebih senang yang menyenangkan, menguntungkan. Tapi ketika datang yang tidak enak, kita berpikir, kok susah banget ya hidup ini. Nah, pada kesempatan ini saya berikan tema firman yang kita sudah dengarkan tadi, yaitu di balik yang pahit ada yang manis. Sekali lagi tema firman pada hari ini, di balik yang pahit ada yang manis. Nah, saudara, saya ambil contoh yang nyata di dalam Perjanjian Lama. Dia awal hidupnya adalah pahit dan sangat menderita, yaitu Yusuf. Kita perhatikan bahwa Yusuf itu dia setelah dibuang ke sumur, dia dijual, dan juga dia dijadikan jadi pembantu rumah tangga, dipitnah lagi sama istri Potifar, dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kita perhatikan, semua itu adalah proses bagi Yusuf untuk menerima yang manis. Memang diawali dengan yang pahit, tapi setelah dia dalam penjara itu, Firaun memiliki mimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan, maka dipanggillah Yusuf dan dia bisa mengartikan mimpi Firaun itu, sehingga Yusuf diangkat menjadi orang penguasa di Mesir. Itu dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 25-31. Nanti saudara bisa lihat. Ini hanya contoh bahwa di balik yang pahit ada yang manis. Nah, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita juga harus siap-siap menghadapi berbagai macam penderitaan karena mengikut Dia. Banyak orang mengatakan kalau ikut Tuhan Yesus, hidupnya enak, diberkati, tidak ada masalah. Itu keliru daripada firman Yahweh. Sebab Tuhan Yesus sudah menegaskan bahwa kalau kita mengikut Dia harus siap untuk, syarat mengikut Dia harus siap, yaitu menyangkal diri dan pikul salib. Ya, itu dalam Markus 8 ayat 34. Dan setelah memanggil kerumunan orang itu bersama para muridnya, dia berkata kepada mereka, siapa saja yang mengikut di belakangku, biarlah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi Tuhan Yesus sudah tegaskan, ikut Dia harus siap sangkal diri. Artinya jangan mempertahankan ego, harga diri, dan segala macam. Kita siap direndahkan, dihina karena mengikut Tuhan Yesus. Bahkan
Pikul salib, salib itu penderitaan, hinaan, ejekan karena kita mengikut dia. Yang berikutnya, apalagi yang kita akan alami ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 24, ayat yang ke-9 dikatakan gini, kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran, dan mereka akan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Jadi, apa yang kita akan mengalami kesukaran, dibenci semua orang, dibunuh karena mengikut Tuhan Yesus. Kita ingat seperti Stefanus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 55-60. Stefanus mempertahankan imannya karena memberitakan Injil, gara-gara itu dia dibunuh. Nah, sekarang kita lihat rata-rata baik Paulus dan Silas di penjara, Petrus di penjara, gara-gara mengikut Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana Paulus berkata tadi, sebab aku memperhitungkan bahwa penderitaan pada saat sekarang ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan segera disingkapkan kepada kita. Nah, apa yang manisnya ketika kita mengikut Tuhan Yesus? Yang pertama-tama, kalau kita mengikut Tuhan Yesus itu dijamin masuk surga dan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada satu kepastian, orang mengikut Tuhan Yesus itu dijamin hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalaupun kita menderita sesaat di dunia, kalau kata pemazmur usia manusia itu paling 70 tahun dikasih bonus 80 tahun. Anggaplah selama hidupmu kau menderita selama 70 tahun atau 80 tahun. Tetapi setelah menderita di dunia, nanti di surga engkau hidup kekal. Kalau cuman 70 tahun atau 80 tahun, apalah artinya itu dibanding dengan kekal. Kekal itu artinya tidak ada batas waktu, selama-lamanya. Jadi kalaupun menderita mengikut Tuhan Yesus tetap setia, karena ada jaminan untuk masuk surga. Yang kedua, bahwa orang yang mengikut Tuhan Yesus itu yang dibunuh, misalkan tadi karena mengikut Tuhan Yesus dia akan dibunuh, maka untungnya apa? Kalau kita dibunuh karena mengikut Tuhan Yesus, di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian, dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesus dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan mereka hidup memerintah bersama Yeshua HaMasyiah selama 1000 tahun. Jadi sebelum Antikris akan ada masa yang sulit, dan Antikris berkuasa hanya 3,5 tahun. Setelah itu orang-orang tidak menerima cap Antikris akan dibunuh. Nah, dikatakan di sini, orang yang dibunuh karena tidak menerima cap Antikris akan memerintah selama di bumi 1000 tahun. Itu belum masuk surga loh. Masih di bumi memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Itu luar biasa. Tadi kalau kita pikir seperti Stefanus dibunuh, begitu juga Yohanes Pembaptis dibunuh, nanti akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Baru setelah 1000 tahun itu, manusia yang dalam kubur yang sudah mati, dan juga yang sudah menerima Tuhan Yesus, dia akan dibangkitkan, dan yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus masuk surga, yang tidak mengikut dia akan masuk neraka. Barulah kekal di neraka atau kekal di surga. Jadi ada dua pilihan, kekal di surga atau di neraka.
Yang berikutnya, apalagi yang kita terima ketika kita, yaitu mengikut Tuhan Yesus, untungnya masuk ke dalam Yerusalem baru. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 5 dikatakan di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tetesan air mata, dan rumah atau tempat yang kita tempati itu, lantai Yerusalem baru itu berasal daripada emas. Pintu gerbangnya adalah mutiara, temboknya adalah permata. Bisa kita bayangkan luar biasa itu tempat. Jadi kalaupun menderita sesaat di dunia karena mengikut Tuhan Yesus, sabarlah. Ingat, penderitaanmu sekarang ini hanya sementara. Karena ada tempat yang istimewa yang Yahweh sediakan bagi kita. Dan yang berikutnya apa? Untungnya kita mengikut Tuhan Yesus itu bahwa kita bertemu muka dengan Yahweh itu, bahwa kita hidup bersama dengan Dia, memuji Dia selama-lamanya di surga. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai dengan 5 dikatakan kita bertemu muka dengan Dia. Tidak ada lagi rasa takut. Bisa kita bayangkan, kalaupun kita menderita sesaat di dunia ini, kita banyak dihina, direndahkan karena mengikut Tuhan Yesus, dipermalukan, bersabarlah karena ada tempat yang disediakan yang teristimewa bagi kita. Oleh karena itu, apapun kesulitanmu, ya, di dalam mengikut Tuhan Yesus, di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan demikian, dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Jadi jangan takut dengan situasi sekarang ini. Banyak orang takut terhadap penyakit, virus, dan segala macam, kesulitan ekonomi. Nggak apa-apa, menderitalah sesaat, tetapi ingat di balik penderitaan itu ada yang menyenangkan. Seperti temanya tadi, di balik yang pahit ada yang manis. Siap-siaplah engkau menerima yang manis, tetapi harus kuat menjalani yang pahit itu supaya engkau menerima yang manis itu. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan. Tetaplah berdoa, tetap baca firman, teguhkan imanmu menghadapi segala sesuatu, karena ingat, penderitaan yang kita alami ini hanya sementara. Jadi bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan Yesus itu, berdoa, membaca, merenungkan firman itu, hidup dalam firman itu, tetaplah setia karena engkau pasti menerima yang manis dalam hidupmu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami tahu memang di dunia ini adalah tempat penderitaan, berbagai macam kesulitan, bahkan aniaya yang kami alami ketika mempertahankan iman kami. Tapi kami bersyukur melalui firman-Mu tadi kami dikuatkan bahwa penderitaan yang kami alami di dunia ini hanya sementara dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Kau berikan kepada kami kelak di surga. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kuatkan iman anak-anak-Mu melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus, memberikan penghiburan sehingga tetap semangat menjalani hidup ini. Tantangan, rintangan apapun yang mereka alami, kekuatan Roh Kudus menguatkan mereka semuanya. Terima kasih, berkati bapak-bapak, berkati ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Apapun kesulitan yang mereka hadapi, biarlah mereka tetap setia menyembah Engkau, memberikan kemenangan kepada mereka, memberikan kekuatan. Berkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Berkati gereja-Mu, persatukan semua. Berkati bangsa dan negara kami, tetap dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.